بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Pada malam hari ini kita mencoba merespon video yang diupload oleh salah satu situs ya yang berbahasa Arab gitu, seorang rival Christian Prince juga, dan juga akan merespon daripada sang debaters ya. Ayat ini membuat sang debaters itu mempermasalahkan Quran, tetapi ayat ini justru adalah menjadi bukti sebuah mukjizat daripada Quran. Ayat ini membuat sang debater bertanya kepada mukmin sedunia, kok bisa ada ayat seperti ini? Coba tunjukkan di dalam kitab apapun, termasuk semua Alkitab yang ada. Tetapi bagi seorang perempuan ini bernama Desi, orang Amerika, ini ayat ini justru membuat dia masuk Islam. Ayat apakah itu? Mari kita lihat ya settingannya. Ini tentang ayat bagaimana dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat tentang bagaimana Nabi Isa itu berbicara ketika di dalam pangkuan ibunya, masih bayi lah, belum sampai seminggu mungkin dibawa ke sinagog. Demikian, mari kita lihat ya bagaimana sang debater itu mempermasalahkan ayat ini. Kaumnya atau sebulan 2 bulan lah gitu kan. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Bayangkan kawan-kawan, luar biasa. Maka dari itu dia berasumsi bahwa Yesus yang mereka klaim-klaim adalah Nabi Isa juga melakukan hal yang sama dengan pertimbangan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, di mana dikatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Maka dia mengatakan kalau firman menjadi manusia, maka semua ucapan Yesus adalah firman. Dan itu harus dituliskan oleh orang-orang terdekat seperti Maria, Yusuf, atau yang lain-lain, kata dia kan. Nah, mana firman Yesus dari umur 1 tahun, dia bilang. Nah, seperti tadi kan ada 1. Nah, sekarang begini dulu. Sebelum saya menjelaskan kepada mengenai Yesus, saya tanya dulu kepada dia. Kan saya pernah juga debat. Saya tanya. Yang dimaksud dia itu Pak Ustadz Masyhud ya. Jadi beliau membuat review tentang debat Pak Masyhud dengan Paul Zeng ya. Paul Zeng ini seorang misionaris internasional dari Indonesia yang sekarang tinggal di Jerman ya. Dan dia sudah menjadi leading sekarang karena dia mungkin dekat dengan, tanda kutip lah, dapurnya para pastor, para pendeta, karena dananya kan dari sana. Oke, next ya. Ucapan Nabi Isa ini terdapat di Injil apa? Kan ini. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di mana Injil apa itu yang terdapat? Dan memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sampai dunia kiamat, bahkan dia panggil yang tersohor dari umat Islam tidak akan bisa menunjukkan ini di Injil apa. Biar agak berimbang dong, dia bilang. Oke, jadi benar kata beliau, ini tidak ada dalam Injil manapun. Sudah saya searching ya di sini, di Invensi Gospel of Thomas juga tidak ada. Yang ada pada saat beliau ini disunat ada. Pada saat beliau ini membuat burung-burung dari tanah liat ada. Dan lain-lainnya. Tetapi di lain-lain nggak ada memang satu yang. Tetapi ini kan sebetulnya bagi sang debater menjadi masalah. Bagi ibu ini, namanya Daisy, seorang warga negara Amerika, ini justru menjadi solusi. Dia menemukan bahwa sebuah jawaban daripada pertanyaan, permasalahan yang pasti timbul ketika seorang perempuan tidak bersuami melahirkan anak di tradisi Yahudi. Bagi sang debater ini jadi masalah. Padahal ini adalah bukti daripada mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran. Seorang lagi ya, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Apa kemukjizatan Al-Quran? Pertama-tama dari segi originalitas kebahasaan. Ya, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak pernah berubah. Ini pun ditanyakan kan dari insan Mokohinta kepada si Christian Prince. Christian Prince kocar kacir nggak bisa jawab. Malah dia pun mengulang-ulang Al-Quran. Pada pertanyaannya adalah
mentioned in the Bible. Tetapi si Christian Pin malah mention in Quran dengan menyebut inna nazana zikra wa inna lahu lahafidun, dengan mempelencengkan, melesetkan zikra sebagai Injil. Nah kan gitu, Kristen tidak bisa menjawab. Oke, nah ini bagi si Rudy Yohanes menjadi masalah. Ini adalah sebuah mukjizat tadi ya, kemukjizatan Tuhan. Di samping tadi bahasa yang bagus, originalitasnya juga bisa mengabari yang tidak terbuka. Sama lagi ya, di antara kehebatan Quran, dia bisa membongkar rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan. Ini diantaranya, Mr. Debaters ya, Rudy Yohanes. Ayat ini adalah sebuah mukjizat. Ayat ini membongkar sebuah misteri. Mari kita lihat misterinya ya. Kalau mengambil ini saja, kita nggak lihat misterinya apa. Di sini misterinya. Ini misteri tentang bagaimana orang Yahudi tidak bisa menerima perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang munkar." Munkar berarti zina. Tuduhan zina terhadap Maryam. "Wahai saudara perempuan Harun," maksud dia saudara perempuan dari ahli agama. Kenapa? Karena uak dia itu Zakaria itu seorang imam ya. Zakaria seorang imam yang nanti diganti oleh Simeon ya. Kenapa Zakaria dibunuh? Karena tadi dibunuh oleh Herodes ya, lalu diganti sama Simeon. Simeon inilah orang yang pertama-tama menerima Yesus sebagai nabi ketika masih bayi gitu loh. Wahai saudara Harun. Nah, Kristen Pin mengatakan bahwa wah, Quran tuh goblok, salah katanya, tidak sempurna. Masa Harun di zaman Musa kok ada pada zaman Isa? Tidak tahu maksudnya ini. Maksudnya Harun itu apa? Saudara Harun itu berarti Maryam itu memiliki saudara ahli kitab, para imam, diantaranya Zakaria ya, yaitu sepupu daripada bapaknya gitu loh. Oke. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang perempuan pezina. Apa artinya nih? Maria dituduh berzina. Maka Maria menunjuk kepada anak itu. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, infansi kan itu. Dalam ayunan itu berarti infansi. Dia Isa yang masih bayi itu, masih orok itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, di sini masalahnya. Kata-kata ini tidak ada dalam kitab manapun. Tetapi kata-kata ini apa? Kata-kata ini adalah membuat orang-orang Yahudi tidak bisa menuduh Isa sebagai pezina. Kalau mengikuti hukum daripada hukum Taurat bahaya. Dalam hukum Taurat orang yang berzina nih, bayangkan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, ya ini berzina dengan istri sama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, hukum rajam, lempar batu. Pertanyaannya, kenapa Maryam tak dihukum mati? Berarti orang-orang Yahudi takluk dengan sebuah keajaiban. Keajaiban apa? Bayi itu berbicara yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Ayat ini bisa membongkar sebuah mukjizat Nabi Isa gitu, yang bisa menyelamatkan ibunya dari fitnah. Lalu lagi ya, ini membuat Nabi Isa bisa menyelamatkan ibunya dari fitnah. Dan itulah yang membuat Desi, seorang Amerika ini masuk Islam. Mari kita lihat ya bagaimana beliau ini masuk Islam, dari mana asalnya. Jadi beliau ini seorang latar belakang Kristen. Pamannya seorang pendeta, saudaranya pun seorang pendeta, kehidupannya adalah seorang pendeta. Orang pokoknya Kristennya fanatik ya, dan dia memiliki persepsi negatif terhadap Islam. Islam itu teroris, Islam itu tidak toleran, Islam itu tidak bisa menerima Yesus, dan seterusnya. Di menit 155 ya, coba lihat menit 155. Ini sudah saya catat ya. Berarti di sini ada. Oke, next, kita lihat ya. Teach him about Jesus, and I started sharing the miracles of Jesus with them. Nah, dia jadi guru. Jadi dia orang Amerika, mengajar di embassy. Embassy berarti kedutaan ya, kedutaan Amerika di Arab Saudi. Kan embassy itu kan banyak memiliki pekerjaan ya, ratusan. Memiliki anak, ada sekolah kedutaan. Nah, dia disuruh menjadi guru di kedutaan untuk mengajar anak-anak di sana. Juga mengajari orang-orang yang dari Arab juga sebagian, kan gitu. Nah, dia mengajarkan tentang bagaimana
tentang keajaiban Yesus katanya. Next. And then they said, what about this miracle? Nah, kemudian ada yang bertanya, si murid dia tuh, Bu, bagaimana tentang miracle ini? Bagaimana tentang keajaiban ini? Mungkin ibu ini ngajarin tentang keajaiban Isa dalam Bible kan, menyembuhkan orang sakit, membangun orang mati, memberi makan orang dan seterusnya. Tapi ada seseorang anak mungkin yang bertanya, Bu, bagaimana dengan miracle ini? Dari mana? Dari Quran. Loh, apa nih masalahnya? Dia berbicara pada saat bayi katanya. Nah, ini nengok ya. What about when Jesus was a baby and he protected his mother's honor? Ya kan, he protected her mother. Keajaiban Yesus memproteksi, melindungi ibunya dari fitnahan zina. Itu yang belum diketahui orang Kristen selama ini. Kenapa? Mustahil tidak ada masalah, pasti ada masalah. Sejarah membuktikan bahwa Yesus dan ibunya dipermasalahkan. Pertama-tama masalah pasal zina, bahwa dia berzina dengan seorang tentara Romawi namanya Pantera. Nanti coba ya lihat ya. Nih Pantera. Ada Pantera, seorang tentara Romawi kan, bertugas di sana selama sekian puluh tahun kalau nggak salah. Dan hidup di tempat Yesus lahir. Katanya ada sebutan namanya Yesus ben Pantera oleh orang Yahudi. Ingat ya, Yahudi mengatakan Yosua ben Pantera. Itu sudah fitnah itu. Yesus anak Pantera kan gitu dan seterusnya. Naik lagi ya sini ya. And talked as an infant. Also, the Muslims mentioned to you that there are miracles in the Quran, right? And they showed you from the Quran, I guess. Yes, and they Ya kan, jadi orang Islam menunjukkan bahwa Quran memberikan sebuah miracle, sebuah mukjizat, sesuatu yang tak ada dalam kitab apapun. Ini oleh siapa? Oleh sang debater, oleh Rudy, gitu. Yohanes jadi masalah. Bagi perempuan ini justru ini sebuah miracle. Kok bisa terungkap gitu loh, sesuatu yang tak pernah ditulis oleh kitab apapun. Kalau kitab yang resmi kanonik ya, yang 72-an, yang 40-an ya, bahkan kitab yang apokrif yang gelap pun tidak ada. Saya coba lihat sini di infansi, hanya ada Yesus membuat keramik, yang di Quran juga ada. Tetapi Yesus berkata tidak ada. Quran kok ada? Berarti apa? Sesuatu yang luar biasa. Kenapa Quran itu bisa masuk akal? Yesus berkata, kenapa? Ada fitnah. Kalau Yesus tidak berkata, pasti Maryam dibunuh. Kenapa? Dia berzina, pasti dia dilempar batu. Kenapa nggak dilempar batu? Ada sesuatu yang menjawabnya. Apa? Kalau bukan bayi itu berbicara, kan gitu. Next lagi. showed me more miracles than what I had learned. So I thought maybe I missed it somehow, and I even called my family in America and said, was I asleep during church or something? Because I missed it. Oke, kita coba lagi ke menit yang 221 ya, dimana dia berbicara dengan price-nya. Jadi dia ini seperti mirip Bu Irene ini, dia berbicara berkonsultasi dengan price-nya di 447 ya, sorry, kita nggak supaya menghindari hak cipta, kita ambil dikit-dikit aja. 447. Nah di sini ya, People's hospitality, the generosity. Also, when I went home, I had to, come back to the church and face the priest and my parents and tell them these miracles, which they still denied or said there's no such thing. But I thought, how could you deny such a beautiful miracle? This is a beautiful thing about Jesus. And from there, I went to the monks, the Benedictine monks. I actually lived there for a while. Yes. Jadi dia ketika dia pulang ke Amerika, dia membicarakan tentang miracle ini gitu kepada keluarganya, kepada priest, kepada monk, berarti pemimpin doa ya, imam lagi ya. I came back. I'm sorry. I went to my priest, my parish priest, who sent me because he thought, okay, she must be crazy because she's talking about this guy named Muhammad who is crazy. So they said, I hate to say that. It sounds so bad to say that now, but they thought they told me if today's day and time, if we were to have Muhammad here, we would diagnose him with schizophrenia. And so do you want to follow a schizophrenic? So I would go back and forth with these. Jadi pada awalnya itu pemimpin doa itu atau price-nya itu atau mongnya itu memberikan diskredit ya, memberikan nama buruk lah, julukan, memberi citra buruk kepada Nabi Muhammad, bla 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 bla. Jadi membuat si perempuan ini ragu lagi kan gitu kan. Nah, nanti ada kedatangan kedua daripada the price ini yang memberikan dia itu kebebasan.
untuk mengikuti kata hati dan jangan ikuti siapapun, termasuk kata-kata paus, termasuk kata-kata price, tapi ikuti kata hati. Nanti kita tengok ya bagaimana dia mengatakannya. With my church, and then finally they sent me to the Benedictine monks at the Prince of Peace Abbey in California, and I stayed there for a while. Actually, 7 years I went back and forth, and finally. Jadi 7 years ya, jadi dia 7 tahun dia tuh memendam rahasia itu. Dia menemukan sebuah keajaiban, tapi karena ragu dihasut lah. Dihasut oleh media, dihasut oleh price-nya itu, dia menahan saja. Nanti enak ya. Finally, one of the priests came to me and said, if you have. Nah, baru yang kedua kalinya the priest came to me katanya. Jadi pendeta itu datang ke saya lagi katanya, mengatakan apa? Have a call in your heart. Nah, katanya apa? Follow your call of heart. Ikutilah kata hatimu katanya. It doesn't matter what I tell you. It doesn't Tidak peduli apa yang saya katakan, kamu jangan memperdulikan apa yang saya katakan. Ikuti aja kata hatimu, jangan pedulikan saya sebagai seorang pendeta katanya. matter what the bishop tells you, Meskipun seorang bishop ya, atau pastor atau apalah gitu ya, what the cardinal, even the pope himself, atau kardinal, you need to follow the call from God in your heart. And that's when ikuti aja katanya, ikutin kata hati kamu. Jangan ikuti juga, bahkan paus pun jangan kamu dengar. Dengarkan saja apa kata hatimu, karena kata hatimu itulah kata-kata Tuhan. Demikian. journey really began. Nah kan mulailah dia masuk ke dalam Islam kan, itu kan. I ended up going to the ICN mosque and then over to the Orland Park Prayer Center and took my shahada and learned how to pray and complete Islam with my children at the same time. Nah, dengan dia bersahadat kan di Amerika dengan membawa anak-anaknya. Jelas ya ini ya, bahwa beliau ini justru mendapat hidayah dari pengkabaran Maryam ini, yang bagi Rudi Yohanes menjadi masalah. Bagi ibu ini justru membuat dia menjadi seorang mu'alaf. Kenapa? Ayat ini justru menjawab permasalahan. Mari kita lihat permasalahannya. Ini permasalahannya. Tadi saya bilang kalau perempuan itu memiliki anak tanpa suami, dia akan dihukum mati, dilempar batu. Ini imamat kan, jika berzina maka mati keduanya. Bayangkan, dalam Yesaya disebutkan bahwa akan datang seorang bayi kan, seorang bayi yang masih yang dilahirkan dari seorang perawan. Sebab itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sungguhnya seorang perempuan muda, ya berarti ini seorang dara, dalam bahasa lainnya dara, berarti belum nikah itu, mengandung dan akan melahirkan seorang anak namanya Immanuel kan, itu kan sesuai juga Matius kan sini. Di Matius dia akan bernama Immanuel, sungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Di sini masalahnya nih, tetapi di 25 ya, tetapi tidak bersetubuh nilai. Tetapi Yusuf ini tidak pernah bersetubuh dengan si Maria dan melahirkan anak Yusuf. Berarti apa? Yusuf ini adalah anak perawan daripada Maria. Nah, apakah begitu saja? Indah saja, tidak tanpa masalah? Oh, sebentar dulu bro. Nggak mungkin perempuan lahir tanpa masalah. Pasti permasalahkan siapa bapaknya. Nah gitu. Di sini ada masalah. Nih mana di Pantera. Nih, ada buku kan tentang The Jesus of Dynasty. Si James Tabor mengungkap masalah The Jesus of Dynasty tahun 2006 kan, itu kan fitnah tentang bahwa Yesus itu berzina dengan seorang tentara Romawi yang bernama Pantera katanya. Nah, siapa Pantera itu? Nah di sini jelasnya ada masalah sini. Nih Pantera nih. Pantera seorang tentara Romawi ya. Namanya ada Abdi itu berarti dia bisa juga seorang slave, seorang budak di Yunani yang mungkin jadi tentara, atau mungkin seorang imam Yahudi, walau alam. Nih karena ada Abdi gitu, namanya itu lengkapnya itu ini Tiberius Lius Abdes Pantera, hidup 22 SM sebelum Masehi sampai 40 Masehi gitu ya. Ada dua hal di sini yang perlu Anda mungkin memukul orang Kristen ya. Nih, dia berusia 39 tahun, semuda 16 tahun, membuat Yesus lahir di musim panas. Ingat ya, Yesus lahir di musim panas 6 sebelum Masehi. Ulang lagi ya, Yesus lahir di musim panas 6 sebelum Masehi. Kalau Pak Insan mau ke Ginta dengan Pak Kainama sama, di musim panas bulan April tapi 4 sebelum Masehi. Yang ngaco, yang sekarang sering dirayakan adalah tanggal 25 Desember, di mana itu musim dingin.
Para saintis mengatakan bahwa Yesus lahir di musim panas sekitar bulan April gitu. Ada yang bilang 6 sebelum Masehi, ada yang bilang 4 sebelum Masehi, tapi tidak ada yang mengatakan 0 Masehi. Ya, nah ini masalahnya. Si Celsius nih, seorang filsuf Yunani, ya, di era abad kedua Kristen mencatat desas-desus yang menonjol tentang klaim Yesus itu ya. Nih katanya, mari kita kembali ke kata-kata yang dimasukkan ke dalam mulut orang Yahudi, di mana ibu Yesus digambarkan telah dihidupkan oleh tukang kayu yang bertunangan dengannya, karena dia telah dihukum karena perzinahan dan memiliki seorang anak oleh tentara Romawi yang bernama Pantera. Bayangkan. Ada apa? Nah, di sini Yesus datang dari sebuah desa Yudea dan merupakan putra seorang Yahudi miskin yang mencari nafkah dengan pekerjaan tangan sendiri. Ibunya telah ditolak oleh suaminya yang bekerja sebagai tukang kayu karena dihukum karena perzinahan dengan Pantera. Nih, karena itu diusir oleh suaminya, ia berkeliaran dalam kehinaan. Bayangkan, dia melahirkan Yesus, seorang bajingan. Bayangkan, Yesus supaya disebut bajingan, kan bahaya nih. Artinya apa? Fitnah itu ada. Bahkan dalam kitab kuno Yahudi pun mereka tidak menganggap Yesus itu memiliki ibu tanpa ayah. Tidak, mereka memiliki ayah katanya, kata kitab-kitab kuno Yahudi itu gitu. Ada apa? Intisarinya Maryam itu lahir menimbulkan kegoncangan, keributan. Ya, nih. Ayahmu bukan seorang buruk perangai, ibu kamu bukan seorang pezina. Bayangkan, ada apa? Islam bisa menjawab tantangan masalah yang disembunyikan oleh Bible itu sendiri, yang disembunyikan oleh dua agama, baik Yudaisme maupun kekristenan. Itulah hebatnya Quran. Quran bisa membongkar permasalahan. Itulah keajaiban Tuhan, itulah mukjizat Nabi Muhammad. Kebahasaan Arabnya di Quran, originalitasnya, dan bisa membongkar rahasia-rahasia. Pernah saya katakan kan masalah penyaliban Yesus pun, apakah mungkin yang 600 tahun kemudian bisa membongkar permasalahan Yesus disalib? Kenapa tidak? Napoleon Bonaparte dibongkar penyebab kematiannya. Awalnya orang bilang Bonaparte mati karena sakit perut. Setelah 200 tahun diteliti dengan bahan kimia, dengan laboratorium, diambil rambutnya, ternyata kadar daripada logamnya banyak. Oh, Bonaparte diputuskan mati karena diracun. Setelah 200 tahun mati. Sama juga dengan Yesus lah. Jadi Quran bisa membongkar kenapa kok ada ayat ini, kenapa adanya fitnah. Apakah Kristen bisa menjawab? Tidak. Kristen tak bisa menjawab. Lihat sini. Apakah bisa menjawab sini? Di sini kan seolah baik-baik saja, nggak ada masalah. Kan di sini apalagi nih di Matius kelihatan bahwa Yesus itu sama ibunya tidak memberi hormat. Lihat, maka seorang berkata kepadanya, ini Yesus sedang mengajar, ibunya dan saudaranya ada di luar berusaha menemui dia. Maka seorang murid berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Di sini kelihatan kan. Tetapi Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ini jelas kan, menunjukkan bahwa Yesus itu seolah-olah tidak mengenal ibunya dan tidak hormat kepada ibunya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Bayangkan, di sini kesannya kan apa ya? Keluarga itu tidak penting, ibu itu tidak penting. Yang penting itu adalah hubungan murid dan guru. Ini sebenarnya tidak sesuai. Kenapa? Ibunya beriman kepada Yesus, lain dengan muridnya. Ya Isa, saya akan menguburi saudaranya, bapak saya. Tidak usah katanya, biarlah yang mati ngubur yang mati. Anaknya beriman kepada Yesus, bapaknya tidak, terputus. Tetapi kan ibu Yesus adalah orang yang paling mengikuti Yesus. Masa digitukan? Beda dong. Jelas ya, di sini ada semacam peraguan dalam Bible ini ya. Jadi intisarinya demikian. Jadi itulah kira-kira penyampaian Muslim jawab. Apa intisarinya? Wallahu yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah bagi perempuan yang bernama Desi tadi, tetapi belum memberikan hidayah kepada Mr. Rudy Yohanes dengan keajaiban Isa berkata-kata semasih bayi. Wallahu yahdi may yasha. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.